풀리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거였는 내거 아닌 내거 같은 나 네 거였는 내거 아닌 내거 같은 나 이게 무슨 소리. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai Space Occupying Lesion atau biasa disebut dengan SOL pada pasien dengan gangguan sistem neurologi di ICU. Topik ini kami angkat karena di ICU SOL bukan hanya diagnosa medis saja, tetapi kondisi kritis yang membutuhkan respon cepat dari perawat, terutama dalam hal deteksi dini peningkatan tekanan intrakranial sebelum terjadinya herniasi otak. Jadi peran perawat bukan sekedar menjalankan instruksi, tapi menjadi garda terdepan dalam pengawasan neurologis pasien. Baik, kita mulai dari poin pertama, yaitu definisi umum SOL. SOL atau Space Occupying Lesion secara sederhana adalah adanya massa yang tidak semestinya berada di dalam rongga otak, seperti hematom, tumor, abses, atau edema. Karena tengkorak bersifat kaku dan juga tidak elastis, keberadaan massa ini langsung menambah tekanan ke jaringan otak di sekitarnya. Ibaratnya kita masukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah penuh. Semua isi di dalamnya akan tertekan, bukan? Nah, selanjutnya kita lihat dari perspektif ICU. Pada pasien kritis, SOL dianggap sebagai emergensi neurologis karena kenaikan tekanan intrakranial bisa terjadi sangat cepat, dan jika perfusi otak menurun, kerusakan sel saraf terjadi dalam hitungan menit saja. Jadi respon keperawatan harus cepat dan juga berbasis pengamatan neurologis yang ketat. Sekarang kita masuk ke klasifikasi SOL yang sering ditemukan di ICU. Pada fase kritis, SOL biasanya berasal dari kondisi akut dan juga progresif cepat, seperti hematom akibat dari trauma kepala, edema pasca operasi, operasi tumor otak, abses otak, atau stroke hemoragik pasif. Jadi berbeda dengan SOL di bangsal yang mungkin berkembang lambat. Di ICU sifatnya ini agresif dan juga membutuhkan intervensi segera. Kita lanjut ke etiologi akut yang perlu diwaspadai. Penyebabnya bisa berasal dari trauma kepala, stroke perdarahan, infeksi yang menyebabkan abses, edema pasca bedah, atau bahkan gangguan ventilasi seperti hiperkapnia. Kenapa ventilasi berpengaruh? Karena peningkatan CO2 dapat menyebabkan pembuluh darah otak melebar, sehingga
tidak diputus, siklus ini berujung pada herniasi. Herniasi otak yaitu pergeseran jaringan otak ke batang otak yang bisa menyebabkan henti napas. Biasanya henti napas mendadak. Jadi inti dari SOL ini sebagai perawat, apalagi perawat ICU, kita bukan hanya mencatat GCS tetapi membaca arah perburukannya dan juga memahami bahwa setiap peningkatan tekanan intrakranial adalah situasi waktu delay satu intervensi bisa berarti hilangnya fungsi otak secara permanen. Selanjutnya ada terapi diet. Pertama, tujuan diet pada SOL memenuhi kebutuhan energi dan protein untuk memperbaiki jaringan otak, menjaga keseimbangan cairan elektrolit agar tidak memperberat tekanan intrakranial. Kemudian mencegah malnutrisi akibat penurunan nafsu makan atau gangguan menelan. Kemudian mendukung fungsi sistem saraf pusat dan memperbaiki pemulihan. Kemudian membantu daya tahan tubuh terhadap infeksi dan stres metabolik. Nah, selanjutnya ada nutrisi pada kritis dengan pasien kritis dengan SOL. Ada 3, yaitu pemberian nutrisi melalui NGT bila fungsi cerna masih membaik. Kemudian jika tidak memungkinkan, gunakan nutrisi parenteral treatment. Kemudian memantau ketat dilakukan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya ada kebutuhan gizi dan zat gizi. Itu ada 6, energi 2 sampai 30 kcal/kbbb per hari disesuaikan dengan status metabolik. Kemudian protein 1,2 sampai 1,5 kcal/kbbb per hari untuk mendukung regenerasi jaringan otak dan memperbaiki kerusakan sel. Kemudian lemak dari 25 sampai 30% dari total kalori. Pilih sumber lemak sehat omega 3 dari ikan laut, alpukat. Kemudian karbohidrat itu 45 sampai 55% dari total kalori. Hindari kelebihan agar tidak meningkatkan tekanan intrakranial. Kemudian cairan cukup tapi dibatasi jika ada edema cerebri atau peningkatan TIK, tekanan intrakranial. Kemudian ada mikronutrisi penting, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E dan zinc itu membantu metabolik otak, penyembuhan jaringan. Kemudian ada perubahan metabolik pada pasien SOL. Yang pertama itu terjadi peningkatan stres metabolik akibat proses peradangan atau edema otak. Kemudian hormon stres, kortisol, katekolamin meningkat, menyebabkan katabolisme protein. Kemudian tubuh memecahkan protein otot untuk energi, menyebabkan kelemahan otot dan penurunan daya tahan. Yang terakhir ada resiko gangguan keseimbangan elektrolit dan glukosa meningkat. Selanjutnya ada strategi pemberian nutrisi pada pasien SOL. Yang pertama itu mulai sedini mungkin
kemudian mengalami hipermetabolisme dan kehilangan energi akibat stres fisiologis otak. Kemudian kekurangan nutrisi dapat memperburuk edema otak, memperlambat penyembuhan dan menurunkan kesadaran. Kemudian asupan yang cukup membentuk fungsi neuron dan sinyal saraf berjalan normal. Kemudian nutrisi yang baik juga mendukung respon imun dan toleransi terhadap terapi, misalnya operasi atau obat-obatan. Baik, yang selanjutnya farmakologi. Untuk golongan kortikosteroid, yaitu contoh obatnya dexamethasone. Fungsinya untuk mengurangi edema vasogenik atau pembengkakan di sekitar lesi atau tumor untuk menurunkan tekanan intrakranial. Catatannya, tidak efektif untuk semua jenis edema seperti edema sitotoksik. Selanjutnya untuk golongan antikonvulsan, contoh obatnya yaitu phenytoin. Fungsinya untuk mengontrol kejang akut pada pasien dengan SOL. Kelemahannya perlu pemantauan darah, interaksi obat cukup banyak. Selanjutnya masih golongan antikonvulsan, contoh obatnya levetiracetam. Fungsinya untuk mencegah atau mengobati kejang yang sering menyertai SOL, terutama pada tumor otak atau abses. Kelebihannya, efek samping lebih ringan, tidak perlu pemantauan kadar darah secara ketat. Selanjutnya, golongan diuretik osmotik, contoh obatnya yaitu mantinol. Fungsinya untuk menurunkan tekanan intrakranial secara cepat dalam situasi darurat. Cara kerjanya yaitu menarik cairan dari jaringan otak ke dalam pembuluh darah untuk diekspresikan oleh ginjal. Selanjutnya, golongan diuretik low, contoh obatnya yaitu furosemid. Fungsinya untuk mendukung efek mantinol dalam mengurangi edema otot dan tekanan intrakranial. Catatannya, digunakan dengan hati-hati untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya ke golongan antituberkulosis, contoh obatnya yaitu rifampicin. Fungsinya untuk mengobati tuberkuloma otak, yaitu SOL akibat infeksi TBC. Kombinasinya digunakan bersama selama fase intensif pengobatan TBC otak.
akan menjelaskan mengenai intervensi dari SOL atau Space Occupying Lesion. Yang pertama ada nyeri akut, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kemudian ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kemudian ada penurunan kapasitas adaptif. Yang pertama monitor MAP atau mean arterial pressure, berikan posisi semi forward. Selanjutnya hindari manuver falsafa. Selanjutnya ada gangguan mobilitas fisik. Yang pertama monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Kemudian fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misal pagar tempat tidur. Lanjutkan melakukan mobilisasi dini. Dan yang terakhir ada konstipasi. Yang pertama periksa tanda dan gejala konstipasi, periksa pergerakan usus, karakteristik feses atau konsistensi bentuk, volume, dan warna. Kemudian anjurkan diet tinggi serat. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagnosa mengenai SOL atau Space Occupying Lesion. Yang pertama itu ada nyeri akut. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis ditandai dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, gelisah. Yang kedua ada penurunan kapasitas adaptif. Penurunan kapasitas adaptif berhubungan dengan lesi menempati ruang, ditandai sakit kepala, tekanan darah meningkat, refleks neurologis terganggu, gelisah, dan lesu atau lemah. Yang ketiga ada gangguan mobilitas fisik, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan neuromuskular, ditandai mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun, fisik lemah. Yang terakhir ada konstipasi. Konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan serat, ditandai defekasi kurang 2 kali seminggu, peristaltik khusus menurun, dan pengeluaran feses lama dan sulit. Terakhir di sini kita masuk pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, pasien dengan kasus Space Occupying Lesion atau yang sering disebut dengan SOL ini, di sini kita melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi pasien. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga melihat pasien dari dimensi utama, yaitu biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Kemudian untuk yang pertama di sini ada dimensi biologis atau fisiologis. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan dan medis terhadap fungsi tubuh pasien. Pada pasien SOL ini fokus utamanya yaitu fokus fungsi respirasi, sirkulasi darah, hemodinamik, tekanan intrakranial, serta keseimbangan cairan tubuh. Kita perhatikan apakah pasien menunjukkan tanda vital stabil, pernapasan membaik, kemudian kesadarannya meningkat, dan tidak ada tanda peningkatan tekanan
Jadi, evaluasi dalam kasus SOL ini tidak hanya menilai kondisi fisik pasien saja, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual